Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Ibu Rimtazal Salina dalam materi pembelajaran kelas 8 Kurikulum Merdeka. Bab 1 pengenalan sel yang dibedakan menjadi 3, yakni sel dan mikroskop, sel hewan dan tumbuhan, serta spesifikasi sel. Bagaimana kabar kalian? Semoga semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada video ini kita masih di bab 1, pengenalan sel untuk pokok bahasan spesifikasi sel. Spesifikasi sel. Yang pertama, uniseluler dan multiseluler. Uniseluler adalah organisme yang hanya memiliki satu sel, atau dia hanya membutuhkan satu sel saja untuk menjalankan seluruh aktivitas hidupnya. Contoh organisme uniseluler selain bakteri adalah organisme dari kerajaan Protista. Protista ini biasanya dapat ditemukan di berbagai sampel air sungai. Kemudian ada multiseluler. Multiseluler merupakan organisme yang bersel banyak. Pada organisme multiseluler ini, sel-sel tampak terlihat berbeda antara yang satu dengan yang lainnya. Mereka mempunyai fungsi yang berbeda, sehingga bisa dikatakan sel-sel tersebut mengalami spesialisasi. Sel-sel yang ada di organisme multiseluler ini memiliki peran kunci yang berbeda-beda. Ada yang fungsinya mengambil oksigen, ada yang fungsinya mengantarkan informasi, dan lain sebagainya. Hal ini sangat memberikan manfaat bagi organisme tersebut. Selanjutnya, spesialisasi pada sel tumbuhan. Yang pertama adalah sel akar rambut. Berikut adalah gambar dari sel akar rambut yang berfungsi untuk meningkatkan penyerapan air. Nah, pada proses fotosintesis tentunya akan membutuhkan air. Air itu didapat dari akar. Spesialisasi akar rambut pada tumbuhan memudahkan untuk meningkatkan penyerapan air karena permukaan akarnya membesar. Yang kedua ada stomata. Stomata ini berfungsi untuk mengambil gas karbon dioksida dan melepaskan oksigen. Sel penjaga yang berada di sekitar stomata berfungsi untuk membuka dan menutup stomata, sehingga mengurangi banyaknya air yang keluar melalui stomata. Berikut adalah gambarnya. Yang sebelah kiri ini stomata dalam keadaan terbuka, sedangkan yang di sebelah kanan adalah stomata dalam keadaan tertutup beserta sel penjaganya. Spesialisasi pada sel hewan. Yang pertama ada sel darah merah. Sel darah merah dewasa ini berbentuk pipih karena mereka menghilangkan nukleus untuk menjalankan fungsinya dalam mengikat oksigen. Berikut gambar dari sel darah merah. Yang kedua ada sel saraf. Bentuk sel saraf yang panjang ini berasal dari perpanjangan sitoplasma. Fungsinya untuk menyampaikan informasi dari indera ke otak dan dari otak ke otot atau kelenjar. Berikut adalah gambar dari sel saraf. Kemudian ada sel otot. Sel otot ini mempunyai banyak nukleus dan mitokondria. Fungsinya sebagai alat gerak. Jumlah nukleus dan mitokondria yang banyak ini memudahkan sel otot untuk memproduksi energi yang dibutuhkan hewan dan manusia dalam melakukan berbagai aktivitas. Berikut adalah gambar dari sel otot. Penampakannya melalui mikroskop seperti ini. Ada titik-titik hitam yang merupakan nukleus atau inti sel. Selanjutnya kita akan mengenal sel, jaringan, organ, dan sistem organ. Coba kalian perhatikan gambar berikut. Sel-sel yang punya karakter dan fungsi yang sejenis saling bekerja sama membentuk suatu jaringan.
Jaringan yang satu dengan jaringan yang lain itu akan membentuk organ. Organ yang satu bekerja sama dengan organ yang lain akan membentuk sistem organ. Kemudian, kerjasama sistem organ untuk menjalankan fungsi tubuh, inilah yang menghasilkan istilah organisme. Ada beberapa contoh sistem organ di dalam tubuh manusia. Yang pertama ada sistem pencernaan. Fungsinya untuk memproses makanan yang kita makan, sehingga menghasilkan energi untuk tubuh. Sistem pencernaan terdiri dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, rektum, dan anus. Kemudian yang kedua, sistem peredaran darah. Berfungsi untuk mengalirkan darah ke seluruh bagian tubuh. Terdiri dari jantung, pembuluh darah, dan sel darah. Lanjut, yang ketiga ada sistem pernafasan. Fungsinya untuk mengalirkan oksigen dan membuang karbon dioksida melalui peredaran darah. Sistem pernafasan terdiri dari hidung, tenggorokan, paru-paru, dan diafragma. Selanjutnya sistem gerak, berfungsi untuk menggerakkan tubuh. Sistem gerak juga berfungsi untuk melindungi organ-organ yang penting yang ada di dalam tubuh. Sistem gerak terdiri dari otot dan tulang. Yang terakhir ada sistem ekskresi, fungsinya untuk membuang sisa-sisa metabolisme tubuh, bisa berupa keringat maupun urin dan sisa metabolisme tubuh. Sistem ekskresi terdiri dari ginjal, paru-paru, hati, dan kulit. Berikut adalah gambar dari paru-paru yang sudah rusak dan gambar dari ginjal yang sudah rusak. Hati-hati ya! Bagaimana penjelasan kali ini? Mudah dipahami kan? Baik, sebagai bahan evaluasi, seperti biasa, coba kalian kerjakan asesmen berikut. Baiklah, sampai di sini dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.